Halo dek, jumpa lagi dengan kakak ya. Semoga kalian selalu sehat, juga penuh semangat. Oke, baik dek. Kali ini kakak akan coba masuk ke materi medan magnet ya. Dengan hal khusus adalah bagaimana lintasan yang dibentuk oleh muatan listrik yang bergerak dengan kecepatan konstan dan berada dalam medan magnet homogen. Ya, apa yang dibentuk lintasannya? Ketika si partikel ini terus-menerus bergerak. Jangan cuma sekali bergerak ya, terus-menerus. Apa lintasan yang dibentuk? Oke, kita lihat ada medan magnet homogen. Ya, terus kemudian ada muatan positif Q punya kecepatan dengan arah membentuk sudut theta terhadap medan magnet. Oke, apa yang terjadi? Yuk kita lihat ya. Pertama-tama kita uraikan dulu V ke arah sumbu X namanya V cos, ke arah sumbu Y namanya V sin. Ya. Kalau si partikel ini bergerak terus-menerus, maka sebetulnya ada gaya magnet ya yang terbentuk. Gitu ya. V sin dan B membentuk tegak lurus. Jadi V sin itu dengan B akan membentuk gerak melingkar. Nah, sementara karena ada V cos, gerakannya tidak kembali lagi ke titik asal. Jadi begini misalkan ya. Kalau V cosnya 0, maka lintasan partikelnya begini ya, titik asal. Nah, dia akan melingkar begini dan kembali ke titik asal. Gitu ya, akan kembali ke titik asal. Tapi kalau V cosnya tidak 0, ya, maka lintasan partikel ini yang membentuk melingkar, dia akan bergeser ya. Jadi misalkan kalau titik asalnya di sini, dia tidak akan kembali lagi ke titik asal. Begini ya. Nah, dia akan ke sini. Nah, gitu ya. Tidak kembali ke titik asal. Ini yang dilakukan selama satu periode. Ini pun juga gitu, satu periode, cuma dia tidak kembali lagi ke titik asal. Oke, kalau terus-menerus dilakukan, ya, maka lintasannya diulang lagi deh, dengan tidak kembali lagi ke titik asal, ke titik ini ya. Berputar terus dia, ya. Artinya dengan dia bergerak terus, maka akan terbentuk pengulangan lagi, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menyebabkan titik ini bergeser jadi seperti ini? Penyebabnya adalah dia tadi, ya. Ini penyebabnya. Si V cos theta lah penyebab titik ini jadi bergeser. Ya, bergeser berapa? Sejauh T, selama satu periode. Oke, sekarang mari kita lihat. Ya, yang jadi pertanyaan adalah kenapa gerakannya begini, lingkarannya gitu, seolah-olah membentuk lingkaran ke dalam. Ya karena V sin theta dan B. Ya, V sin theta dan B menyebabkan dia melingkar ke arah dalam, bukan keluar tapi ke dalam. Yuk kita lihat kenapa ke dalam. Ya, kenapa ke dalam? Gaya Lorentz-nya, nah, kita pakai aturan tangan kanan. Pakai aturan tangan kanan, ya. Oke, saya pindahin ke atas ya, takut nggak cukup. Jadi gini, tangan kanan begini ya. Ini jari kelingking, ini jari manis kita, jari tengah, ini jari telunjuk kita. Ini B ya, ibu jari kita. Oke, aturan tangan kanan untuk gaya magnet seperti ini. Ini menyatakan arah B. Ini ibu jari kita menyatakan arah V, ya, arah kecepatan. Nah, sementara telapak tangan ya, itu menyatakan arah gaya Lorentz. Oke. Lalu kita lihat dari sini kenapa dia
gaya lorennya masuk ke dalam sehingga akhirnya putarannya ke arah dalam bukan ke arah luar. Ini kita pakai ya. Kita pakai ini arah B-nya. Arahkan keempat jari kita sesuai dengan arah B, lalu facing inilah nih, ya, facing ini yang tegak lurus. Kita arahkan ibu jari kita, maka dia akan membentuk, bukan apa akan bentuk ya, akan menghasilkan gaya loren yang arahnya ke dalam. Ini gaya loren, ya, arah ke dalam atau arah utara, sehingga nanti lintasannya begini, ya ke dalam gitu ya, dengan gaya lorennya ke dalam. Gitu ya, gaya loren ke dalam. Kalau dia bergerak terus partikelnya maka akan berbentuk seperti ini, ya, bentuk helix namanya. Nah, sekarang jadi pertanyaan biasa adalah gini, berapa jarak satu periode? Jarak satu periode. Atau kita namakan X, ya. Ini dia. Ini jarak satu periode, ini jarak satu periode, ini jarak satu periode. Jadi ini kita sebut X. Dengan satu periode, ini juga gitu, kita sebut X. Dengan waktu satu periode, ini juga kita sebut X. Dengan waktu satu periode, ini juga kita sebut X. Dengan waktu satu periode. Jadi ya. Jadi berapa X-nya? Kita kerjakan pakai GLB. X adalah, karena yang menyebabkan lintasannya helix begini adalah Vekos. Ya, pergeserannya disebabkan oleh Vekos delta kali P. Ya, ini. Lalu kita cari P-nya. Cari P-nya. Nah, kita pakai persamaan ini deh, ya. Gaya loren yang menyebabkan benda itu menjadi melingkar, tentunya dengan gaya sentripetal, gaya yang ada pada setiap benda yang bergerak melingkar. Ini kita masukin B, Q, V, ya. Ini kita anggap V, ini kita anggap V. Lalu gaya sentripetal adalah M V kuadrat dibagi jari-jari. Oke ya, kita lanjutkan di sini. V-nya bisa kita coret jadi BQ sama dengan M V per R. Ya, lanjutkan jadi BQV, ya, BQR, M-nya kita turunkan, jadinya V. Lalu V kita uraikan BQ kali R per M adanya omega kali R. Gitu ya. Jadi kecepatan ini adalah kecepatan sudut kali jari-jari. Lalu R-nya kita coret. Oke, kita dapatkanlah nanti BQ per M adalah 2V per T. Ini kecepatan sudut satu putarannya. Jadi T kita dapatkan sama dengan 2V kali M dibagi B kali Q. Inilah periode. Ya, kita masukkan, kita dapat X. Oke, itulah poin-poin penting mencari jarak. Ya, penyebabnya adalah pergeseran yang dilakukan oleh Vekos dikali periode. Periodenya kita cari pakai gerak persamaan dari gaya loren sama dengan gaya sentripetal. Ya, ini disebabkan oleh V yang tegak lurus sama B. Ini penyebab melingkarnya, ini penyebab pergeserannya. Penyebab melingkarnya, penyebab pergeserannya. Oke, segitu dulu adik-adik bagaimana cara mudah memahami gerak helix pada sebuah muatan yang bergerak dalam medan magnet, tapi arah V-nya tidak tegak lurus sama B. Karena kita ketahui kalau V tegak lurus sama B, lintasan yang dibuatnya pasti melingkar. Oke, adik-adikku sekalian, segitu dulu ya. Semoga bermanfaat. Bye.